McLaren bisa Piala Dunia mulu, juara dunia nggak nih, WDC nggak nih? WDC. Tadinya sih bisa ya Piastri kelihatannya ya. Cuma kan sekarang udah kelihatan nih dia kayak pressure banget, udah insecure banget dia. Iya. Gue jadi agak 50-50 sekarang, bisa jadi Max Verstappen yang comeback. Cuma kan kalau emang Verstappen mau menang, dia harus beruntun kan ya sampai habis, sampai Abu Dhabi, sampai akhir musim. Iya, harus beruntun P1. Kayaknya kalau misalkan Verstappen ada P2 1 kayaknya udah gagal. Sudah gagal. Nah, itu gue lupa hitungannya tuh. Iya, gue lupa hitungannya. Tapi intinya adalah Verstappen itu harus menyapu bersih. Itu yang gue tahu ya. Dia harus sapu bersih semua sisa apa namanya balapan ini. Dan menariknya adalah dia bisa menyapu bersih itu semua itu dengan perkembangan mobil Red Bull setelah Horner cabut ya. Iya, gilanya itu doang. Gilanya adalah dia bisa menyapu bersih. Buat para fans Max Verstappen, alhamdulillah kalian harus berterima kasih karena duo tangan kanan beliau yaitu adalah Nico Hülkenberg dan juga Leclerc menjaga tahta beliau sampai akhir musim, mungkin insya Allah bisa Piala Dunia, juara dunia lagi untuk kelima kalinya teman-teman ya. Wih, luar biasa ya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal Max Verstappen, tamu kali ini kan biasanya ada Adi, ada Fandi, ada Nugra juga ya. Mereka bertiga ini lagi anjing, emang mereka lagi sibuk banget. Jadi ya tidak ada yang salah juga karena pada sibuk ya. Nah, gue harus nyari tamu-tamu yang lain. Nah, kebetulan editor gue menemukan dua orang ini yang dimana beliau suami istri. Sepertinya editor saya ini lebih ngefans sama istrinya ya. Suaminya bab. Tunggu dulu, masalahnya kita dikira nganggur ini. Jatuhnya dikira nganggur. Oh, dikira nganggur. Kok bisa gitu? Kan yang tadi sibuk gak bisa datang. Lah kita bisa datang, nganggur artinya. Oh iya benar juga ya. Padahal kan lu MC Shell ya. Astagfirullah. lebih sibuk lagi. Shell yang bensinnya udah tidak ada itu ya. Wah. Kemarin jualan oli. Jualan oli ya. Nah, ini ada box duo ya. Halo. Namanya Kemal juga teman-teman, yang lakinya, yang ceweknya namanya Nela, istrinya Kemal. Udah berapa tahun menikah? Nah, kan jadi berapa 3 ya? Dari 2022. Dari Verstappen juara kedua Verstappen. Oh, kalian dipertemukan Verstappen juga? Enggak. Terus yang meracuni suka F1 siapa? Lu atau Nelanya? Nah, sebenarnya kalau F1 itu gue dari 2000-an era Schumacher udah nonton tapi casually doang. Oke. Kayak hari Minggu waktu keluarga gitu nonton MotoGP, Formula One, era Schumacher. Dia ceritain sayang. Sorry, ini karena suami istri kadang sayangnya keluar. Nggak ada masalah, daripada panggil nama lu berantem di rumah nanti. Iya, coba Nela kenapa? Jadi adalah satu waktu gue lagi nonton TV, ada siaran balapan sepeda. Terus gue anteng banget tuh nonton. Lance Armstrong. Gak tahu siapa, gue gak ngikutin emang kayak tiba-tiba aja gitu nonton karena lewat, terus anteng aja tuh nonton. Gue bilang kayaknya aku suka deh nonton balapan sepeda gitu kan. Kalau suka balapan mah nonton aja F1 kata dia gitu. Dari situlah dicemplungin, kenalin ke F1. Cemplungin tuh ke F1, udah nagih sampai sekarang. Dan itu lu cemplunginnya apa? Biasa kan kalau orang nyemplungin, kamu nonton ini deh nanti kamu bakal suka, atau nonton F1 aja gitu. Apa ya? Langsung nggak spesifik. Langsung sih. Jadi nggak, kan kalau biasa kita kalau ngeracunin orang, lu mau suka F1 ya, lu lihat Max Verstappen ya, lu tonton dia, lu kulik dia, baru nonton F1 biar seru, biasa gitu kan? Nggak disuruh nonton aja udah. Pas lagi ada race ya. Ada race langsung, kebetulan ada race. Pas lagi ada race ya udah nonton aja bareng. Langsung. Dari situ ya udah kan nggak ngerti kan, cuma ya emang enjoy aja nonton orang balapan gitu. Terus lama-lama ya udah jadi ngerti ngikutin drama-dramanya. Oke, nonton Drive to Survive juga Netflix? Enggak, kita berdua enggak ada yang nonton sama sekali. Dari season 1? Enggak. Alasannya? Gue sempet nonton pas itu juga, tapi sudah season berapa ya, nonton season 1 15 menit 20 menit. Enggak deh kayaknya. Enggak aja, kayak enggak menikmati aja gitu loh, bukannya karena jelek atau karena apa. Karena mungkin gue lebih suka actionnya dan real yang apa yang terjadi di dunianya gitu loh, daripada, dan itu kan dia delay ya. Musim ini tahun depan baru keluar. Terus gue kayak udah nggak relevan buat gue, nggak enjoy aja gitu loh. Oh, makanya nggak nonton. Iya. Itu emang buat casual fans aja sih. Betul. Supaya suka. Karena emang dokumenternya bagus banget sebenarnya si Drive to Survive. Banyak orang awam juga nonton akhirnya jadi jatuh cinta. Iya. Betul. Banyak banget. Kemarin kan kita baru bikin konten tentang Toto Wolff sempat benci sama Drive to Survive. Oh, Toto Wolff. Iya, dia sempat bilang gitu. Terus akhirnya dia sadar, akhirnya temennya tuh ada yang
Anaknya temennya ikut nonton F1. Pas ditanya sama Toto, kenapa? Gara-gara Drive to Survive. Akhirnya dia sadar. Kayak ternyata tuh Drive to Survive tuh ternyata berhasil ya. Ada impactnya gitu, ngehasilin fans baru gitu. Jelas itu mah. Netflix juga. Iya gitu. betul. Udah pasti ada. Jadi maksudnya dari situ lo akhirnya suka. Dan lo di situ langsung menentukan driver favorit lu nggak, atau nanti setelah berapa race gitu? Tahun berapa itu? Sorry, maaf. 2021. Max Verstappen menang pertama. Jadi langsung Verstappen. Nggak tahu kamu kenapa Red Bull ya? Dramatis itu 2021 ngalahin Hamilton itu. Jago gitu. Tapi kita tuh nonton tengah musim tahu sebenarnya, nggak dari awal 2021 tuh tengah musim. Nah, cuma kan endingnya itu dramatis pecah tuh. Banget yang itu. Hamilton, lupa. No Maikino. Iya, No Maikino, bener No Maikino. Terus habis enggak, itu padahal momennya sebenarnya bisa Lewis Hamilton juara lagi kan. Betul. Cuma yang ada si service car safety car. Safety car itu, terus habis itu drama-drama safety car ini yang bikin Hamilton gagal kan? Iya betul. Jadi kan memang saat itu situasinya Red Bull mulai akan kembali lagi kan kesannya. Iya. Siapa sih waktu itu yang kalau nggak salah Latifi deh. Yang crash, yang crash terakhir itu yang sampai keluar safety car itu kayak Latifi deh. Kalau nggak salah Latifi deh, lupa. Pokoknya correct me if I'm wrong ya. Pokoknya karena satu pembalap itu keluar safety car. Dan kayaknya FIA pengen, karena udah poinnya sama kan, pengen race beda satu ya. Pengen race bener-bener sampai ujung lah kasarnya, nggak mau race-nya selesai di safety car. Makanya akhirnya boleh kan tuh si Norris siapa segala macam nge-overtake safety car. Tadi kan nggak boleh kan. Iya, disitulah udah langsung Hamilton akhirnya gagal. Makanya lu langsung suka Verstappen di situ. Iya deh, kayaknya kamu semenjak itu deh Verstappen. Tapi kan sebelum dia menang, sebelum dia WDC juara, emang udah aku Max nih, aku megang Max nih gitu. Oh gitu. Bahkan lu lebih percaya Max daripada laki lu sendiri ya. Kayak Max Verstappen gue lebih percaya daripada Kemal gitu. Lu kan maksudnya? Iya, Kemal gue maksudnya ya, bukan Kemal lu ya. Gitu. Akhirnya kalian berdua bikin box 2 itu di tahun 3 bulan 4 bulan lalu. Oh baru ya? Baru Pak, lu kira berapa lama? Gua kira udah lama, soalnya kan kita sambil nyari-nyari siapa sih bintang yang pundit-pundit F1. Maksudnya bukan pundit ya bahasanya ya, maksudnya yang suka bahas F1 ini siapa aja sih gitu. Gua tuh sambil nyari sama editor gua. Sampai akhirnya ketemu kalian lah gitu. Di situ tuh ada pembahasan soal, gua tuh yang masuk di FYP gua soal pembahasan ban Pirelli. Kalian kan bahas tuh. Soft. Ya soft itu medium. Terus gue kaget gitu, kayak awalnya kan mukanya Nela kan. Kok nih ada cewek bahas ban Pirelli. Lu follow gara-gara dia kan? Ya enggak juga dong, masa ya kan lewat aja di FYP gua. Gua tahu dia punya laki. Sarong gitu ya. Kalau enggak punya laki, ya gua punya bini ya. Lebih fair lagi. Seolah-olah kan ngomongnya gua tahu dia punya laki, kalau punya laki enggak kan? Oh ya enggak juga, masa begitu. Tapi intinya waktu itu ada cewek bisa bahas karena kan cari cewek ini sulit lah gitu. Gue episode 1 yang pas di YouTube ngajak cewek namanya Velika, dia yang ngajak gue ke Singapura. Nah dia juga termasuk yang ternyata baru ngikutin setahun ke belakang gitu. Jadi gue kasihan juga dia dihujat sama netizen gitu. Maksudnya nah tiba-tiba ada Nela yang pas ini bahas ban. Itu kan menurut gue unique selling pointnya aja, karena ini jarang-jarang lo bahas ban Pirelli gitu yang soft, medium, hard gitu-gitu. Walaupun tiba-tiba slide selanjutnya ada lo, dibantu lakinya. Gue pasti gitu, ini mah dibantu skripnya nih. Tapi bahas ban, kenapa? Lu like nggak? Enggak, kan gue selewat-lewat aja. Gue tuh jarang nge-like orang. Itu branded loh, kita collab loh sama brand. Brandnya apa? Ban Pirelli. Boleh sebut? Ya sebut aja. Burago kan sama Burago. Kita sama Burago pakai topi Burago. Oh, kalian udah dapat brand aja ya. Alhamdulillah. Karena itu suami istri unik ya, Pak. Itu karena Nela depan, coba lu buka. Iya benar. Kalau dia dong kayak enggak laku ya. Iya, coba. Iya benar, betul. Sebenarnya memang strategi. Dalam arti sebenarnya sebelum box kedua kita bikin konten bola, Pak. Gua bikin bola di TikTok. Ngebahas bola. Sama Nela juga. Sama dia akhirnya. Timnya apa? Gue Munchen, cuma kita bahas general. Pas pas lagi cewek kan sebulan deh cewek lah. Oh gitu. Dia tapi cuma nanya doang ke gua karena kan dia nggak ngerti bola. Gue emang gak ngerti sama sekali bola. Kalau F1 kan gue karena ngikutin jadi paham gitu kurang lebih. Lebih gampang bola sih sebenarnya ketimbang F1. Iya benar. Dan dia lebih update akhirnya daripada gua. Makanya kenapa dia yang lebih banyak in frame dan segala macam, karena akhirnya dia yang lebih update. Untuk CWC itu, untuk bola. Untuk F1. Untuk F1. Kalau bola ya di gua. Tapi akhirnya bola saya berhentikan. Kita F1 saja. Karena Nela bingung ya itu adaptasinya ya. Iya. Dia cuma tahu Ronaldo, Messi. Iya terlalu laki banget sih bola juga sih. Maksudnya enggak juga sih, Rihanna juga nonton apa. Enggak, tapi ya akhirnya dari situlah box 2 ini tercipta karena lu meracuni Nela gitu ya. Nah tapi Nel, ini kan lu suka Max Verstappen dari 2021 berarti kan.
Berarti lu udah mengikuti dia juara dunia 4 kali ini dari 2021, 2022, 2023, 2024 dan sekarang di 2025 kita nggak tahu dia juara atau enggak. Tapi Max Verstappen itu 2 tahun lalu pernah punya kejadian yang sama. Itu Leclerc tuh di situ. Kalau nggak salah ya benerin aja. Tapi kayak bener kali harusnya ya. Leclerc. Ya, yang di 2023 berarti ya. Tapi dia nyalip poin sampai akhirnya dia juara gue Piala Dunia mulu karena gue habis podcast bola. Iya. Kalau nggak salah saat itu memang posisinya di awal musim Ferrari sangat bagus, Leclerc bagus, poinnya di atas Verstappen dan akhirnya bisa itu kan maksudnya yang maksudnya disalip. Nah, ini ada momen di mana Verstappen tuh bisa nyalip lagi sampai akhir season inilah, akhir musim ini gitu. Lu sebagai fans yang Verstappen dan melihat bahwa trennya lagi bagus nih, momentumnya lagi bagus. Lu merasa dia akan juara dunia karena McLaren lagi goblok aja atau enggak? Tunggu dulu, emang dia fans Verstappen sampai sekarang? Tanya dulu. Udah berubah nih. Oh lu tanya dulu, Wak. Tanya dulu. Jadi waktu poser lu. Jadi waktu Verstappen lagi dominannya banget tuh 2021 sampai 2024 kayak bosen banget sumpah nontonin Verstappen kayak anjir menang lagi sampai yang 2023 beruntun kan tuh. Max Verstappen, Verstappen Ceko, sampai akhirnya Sainz tuh waktu di Singapura 2023. Iya. Itu bener-bener bosen banget. Terus dari yang 2023 itu tuh gue udah ngeliat Lando Norris sama Oscar Piastri nih kayaknya kenceng nih kayak calon-calon saingannya Max Verstappen nih. Udah mulai kelihatan konsistensinya kan. Iya, dan konsisten juga nih balapannya. Oke. Nah dari situ mulailah tuh agak-agak switching. Ke siapanya nih? Ke Lando waktu itu. Cuma sekarang Piastri gue juga suka. Jadi McLaren di akhirnya Pak. McLaren akhirnya. Tapi sekarang. Lando apa Piastri sekarang? Hatersnya Lando banyak ini. Iya banyak banget tuh. Banget dia parah. Dia kan ada tuh yang kemarin dia ngomong kayaknya intinya soal coba kalau lebih gampang betul. Betul. Terus kayak Leclerc what bilang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya ini gue bukannya belain Lando ya. Cuma intinya kan banyak yang benci banget sama statement itu gitu. Sebenarnya itu dia memuji Max Verstappen sama Leclerc kan sebenarnya bahwa lu mempersulit gua nih. Harusnya gua mengharapkannya lebih mudah aja. Biar lebih seru lah balapannya. Gitu kan maksud secara intinya tidak kan. Langsung kan. Iya bukan langsung. Dia merendahkan si Max Verstappen sama siapa Leclerc gitu. Tapi memang yang anjingnya adalah reaksi Leclerc ya. What? Gitunya. Dia juga mungkin karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama. Jadi nangkapnya mungkin beda juga kali ya. Iya dan dia kan Inggris kan. Bahasa Inggris gitu. Masa UK gitu loh. Jadi kan kayak what gitu. Itu dan dia dipotongnya sampai situ doang. Makanya kan jadi netizennya yang benci-benci Lando nih kayak lu meremehkan Max Verstappen dasar lu bocil gitu-gitu kan. Padahal artinya adalah dia sebenarnya memuji Leclerc dan juga Verstappen yang nanti kita akan bahas ya soal itu ya. Coba kalau lu berarti suka McLaren. Nah, berarti pertanyaan gue ganti, McLaren bisa piala dunia mulu, juara dunia enggak nih? WDC enggak nih? WDC. Tadinya sih bisa ya Piastri kelihatannya ya. Cuma kan sekarang udah kelihatan nih dia kayak pressure banget, udah insecure banget dia. Gue jadi agak 50-50 sekarang, bisa jadi Max Verstappen yang comeback. Cuma kan kalau emang Verstappen mau menang, dia harus beruntun kan ya sampai Abu Dhabi sampai akhir musim. Harus beruntun P1. Kayaknya kalau misalkan Verstappen ada P2 1 kayaknya udah gagal. Sudah agak gagal. Nah, itu gue lupa hitungannya tuh. Iya, gue lupa hitungannya, tapi intinya adalah Verstappen itu harus menyapu bersih. Itu yang gue tahu ya. Dia harus sapu bersih semua sisa apa namanya balapan ini. Dan menariknya adalah dia bisa menyapu bersih itu semua itu dengan perkembangan mobil Red Bull setelah Horner cabut ya. Iya, gilanya itu doang. Gilanya adalah dia bisa menyapu bersih. Yang kita nanti bahas aja soal Meksiko. Meksiko aja tahun lalu dia bisa juara di situ. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Oh iya, kalau yang tahun lalu Leclerc ya? Sainz ya, Carlos Sainz. Leclerc tuh di sebelumnya di kota tahun lalu. Itu kan Leclerc. Kota tahun lalu Sainz sama Leclerc sama Sainz. Beyond 50-nya Sainz ya itu ya. Gue lupa tuh. Tapi Verstappen bisa banget. Nanti kita bahas soalnya ini secara sirkuit cocok banget buat mobil Verstappen lagi yang sekarang ini nih. Tapi nanti kita bahas ya. Cuma kalau dari lu Mal, maksudnya gue nanya lu soal Verstappen bisa nggak WDC atau lu masih menaruh hati ke Piastri atau Lando? Sebenarnya kalau ngeliat dari momentumnya Red Bull lagi bagus banget dan juga kalau dibilang Mekis effect, gue sih kayaknya agak setuju lama-lama ya. Karena kan memang Mekis itu orang engineer lah, sedangkan Horner kan memang businessman manajerial ya. Setelah di take over sama Mekis, ya kelihatan berani ngasih upgrade. Tsunoda aja berani dikasih floor waktu itu kan di Monza. Iya, dia kan ngajak ngobrol. Iya, dan ngobrolnya juga
teknis kan. Jadi memang kalau ngeliat dari momentum beberapa race terakhir dan juga dari Mekisnya yang ngerti mobil lebih dalam daripada Horner, gue sih yakin. Dan mental Pak masalahnya. Piastri sama Norris belum pernah. Ya walaupun secara setengah musim awal Piastri konsisten, cuma mental kan nggak bisa secepat itu kayaknya. Gak secepat itu maksudnya? Nggak dalam setengah musim mental lu mau jadi juara tuh bisa langsung full kebangkit gitu loh. Sedangkan Verstappen udah punya pelajaran-pelajaran mental. Sama Leclerc dia sempat ketinggalan ngebalap lagi, terus ngedominasi di 2023 segala macem. Udah punya gitu loh. Sedangkan Piastri sama Norris belum. Tapi kalau Lando gue masih bisa debatin, dia punya mental itu sebenarnya. Dia bisa lah. Kan dia udah, apalagi dia orang lama di McLaren ini dari zaman Carlos Sainz juga masih di McLaren. Jadi dia masih punya mental itu. Jadi kalau dia merasa bahwa dia driver nomor satunya McLaren, gua rasa dia punya. Cuma masalahnya adalah yang jadi masalah Piastrinya kan. Kayak kemarin-kemarin ini Piastri soal singgungan ban lah atau apa yang papaya rules lah gitu. Itu kan yang bikin kayak seolah-olah gimana ya? Lu tuh mau bukan merebut tahta ya bahasanya ya. Maksudnya Piastri nih. Iya soal Piastrinya. Kan ini kan soal papaya rules nih, yang dimana sebenarnya papaya rules ini kalau beberapa netizen bilangnya Lando rules bukan papaya rules sebenarnya. McLando bahkan udah ada meme-nya tuh sekarang bukan McLaren lagi, McLando. Udah ada kayak gitu kan. Jadi kan secara nggak langsung McLaren ini yang juara dunia ini momennya Lando dulu aja karena Lando udah paling lama di sini. Lu kan orang baru gitu. Adalah kesan yang kita tangkap dari Zac Brown dan McLaren lah gitu kan. Makanya gue ngerasa kalau Lando bisa. Tapi dia tuh butuh kayak Piastri lu jangan juara sekarang ya gitunya tuh. Butuh itu. Nah sementara kita tahu bahwa banyak orang yang pengennya Piastri yang juara karena Piastri ini si anak baik. Maksudnya orang tuh lebih seneng Piastri ketimbang Lando kan. Dan ini momennya Piastri untuk dia bisa WDC itu ini doang nih. Takutnya tahun depan gak bisa atau apa. Momentumnya, mobil segala macam. Betul. Kan kita menunggu bahwa nih Piastri mau jadi anak nakal apa anak baik kan gitu doang. Nah makanya menurut gua Lando bisa untuk WDC kalau Piastrinya mau ngalah. Pertanyaannya Piastrinya mau ngalah atau enggak? Dia mau keluar dari zona anak baik atau tidak itu kan? Menurut gue nggak mau. Emang masih jadi anak baik? Kayaknya udah mulai goyah nih dia. Soalnya tuh dia ada statementnya gue baca. Dia bilang ya gue tetap gue di McLaren tetap jadi favorit gitu. Dan gue tuh mau tetap di mana di tempat gue berada sekarang, which is P1 kan sekarang. P1 Iya maksudnya peringkat 1. Iya peringkat 1. Dia masih kekeh dia kayak gitu. Cuma kalau ngomongin favoritism, gak ada official statement juga kan sebenarnya siapa yang main driver, siapa yang second driver. Itu juga mungkin menurut gue agak salah akhirnya McLaren dari awal tahun ya. Agak salah gimana tuh? Karena akhirnya ketika di momen-momen krusial gini gak ada yang bisa difavoritin. Maksudnya kalau dari awal jelas, misalnya kita ngomongin Red Bull versi Red Bull era Ceko deh. Perez ya. Iya, itu kan benar-benar iya, kedua pembalap itu benar-benar tahu posisinya sebagai second driver yang memang menunjang si first drivernya. Bahkan di Abu Dhabi yang 2021 kan memang tugasnya Ceko nahan Hamilton sampai ujung sampai Verstappen datang kan saat itu. Nah, itu kan memang ya kerja sama tim. Tag timnya bagus dan terbukti di ujung season berguna lah dalam tanda kutip ya. Nah, sekarang McLaren kan memang dari awal mereka nggak ada pembalap utama, pembalap kedua. Akhirnya mungkin di awal musim gak terlalu kelihatan kali ya kalau masalah-masalahnya juga. Siapa ya? Nah ini baru kelihatan kesini-kesini nih. Iya, baru kelihatan kesini-sini. Lando rules lah. Mike Lando tadi baru kelihatan nih. Kalau Ceko menjaga Verstappen ini. Verstappen sekarang tetap punya Ceko yang lain, yaitu adalah Leclerc dan Hülkenberg supaya menjaga tatanya cross tim aja itu beda tim aja ya benar. Tapi dialah yang menjaga Leclerc kan yang jaga Lando, lu jangan lewat. Tapi gue percaya Lando tuh bisa WDC asal itu dia. Kuncinya adalah Piastri mau ngalah. Sekarang pertanyaannya, dan gue yakin McLaren akan mensupport habis-habisan ketika Lando memutuskan bahwa kalau lu nggak mau Verstappen juara lagi di tahun ini, lu harus kasih gue nih, gitu. Karena gue bisa nih gitu. Dan kelihatan kan di beberapa race nih, Lando yang podium gitu. Di Singapura Lando gitu ya, Piastri ke belakang. Jadi Piastri itu kelihatan ya karena lebih muda ya, maksudnya lebih muda daripada Lando nya. Lebih muda berapa tahun. Dan baru juga, ibaratnya tuh ada kayak senior Pak Bos, abang-abangan lah, Lando nya abang-abangan lah bahasanya gitu. Ada tuh tertekannya itu ada bahwa kita tuh ngelihat di race terakhir aja di Austin kayaknya ada tuh ditekan sama McLaren sama itunya gitu.
Tapi kalau misalkan Lando gitu, misalkan Lando pengen kayak gue aja nih yang difavoritin gitu, menurut gue Piastri juga nggak bakal mau sih. Menurut gue harus kayak dari timnya langsung gitu loh yang nunjuk kayak ya udah nih mulai sekarang gue majuin Lando gitu, nggak Piastri. Kalau misalkan Piastrinya yang ngalah, menurut gue enggak ya. Maksud gue siapa sih yang nggak mau jadi WDC gitu? Tapi tanpa ada seperti itu, kemungkinan Piastri juga setelah Baku, mungkin mentalnya kita nggak tahu juga ya kan, di balik layar yang bener-bener mereka kita nggak tahu ya. Mungkin setelah Baku itu out akhirnya DNF Piastri setelah sekian lama nggak pernah DNF, mungkin secara mental dan pressure juga kena sebenarnya tanpa disuruh juga mungkin. Kalau Lando memang punya pengalaman yang lebih panjang ya mungkin akhirnya tanpa di tim order segala macam mungkin bisa juga ujung-ujungnya. Iya dia ini lagi maksudnya Piastri ini juga bingung soal masa depan dia juga kan. Kalau dia ngebangkang sekarang tahun depan gimana? Kalau gua jadi nurut sekarang, gua gimana tahun depan juga mobil udah beda. Iya udah regulasi baru. Emang momennya sekarang juga sih, maksudnya sulit juga ya. Cuma kalau lu berharap apa kalau lu maksudnya Piastri jadi anak baik atau Piastri membangkang orang tua ini? Kalau gue race kalau udah sekarang ya situasinya kayak sekarang balapan. race series aja. Ya let them race aja. Let them race aja asal udah berclean dan gak ngerugin tim ya. Karena kan yang malu McLaren kalau dua-duanya gagal sebenarnya. Iya dan McLaren tuh terakhir juara konstruktor sama ini tahun 98 ya, 9. Pokoknya tahun segitulah. Iya, 98 atau 99 gue lupa. Tapi antara dua kalau salah bener karena kita tidak scripted teman-teman. Kita langsung ngobrol aja. Kita nggak ada prompter, nggak ada apa, ngobrol aja gitu. Tapi seingat gue terakhir McLaren itu zaman Mika Hakkinen tuh. Yang dia konstruktor sama juara WDC juga gitu. Maksudnya barengan gitu. Nah ini kan kali pertama lagi setelah berapa tahun tuh, berarti 90-an sampai sekarang 2025 mereka bisa dapat momentum itu lagi gitu. Makanya sayang kalau tiba-tiba berantem. Nah kayak kasus di sprint aja kemarin, sebenarnya banyak orang yang bilang ini salahnya Piastri gitu. Karena Piastri berusaha untuk nikung, kan dia nikung ke dalam kan, motong ke dalam kan. Di situ ternyata dia kaget ada Hülkenberg juga kaget, di sebelahnya ada Sainz ya berarti Alonso Aston Martin. Jadi Hülkenberg nggak bisa gerak, Aston Martinnya ada di ujung dan Piastri telat memprediksi bahwa oh ternyata di kiri gua ada mobil lain gitu. Makanya gua nggak mau harus nyenggol Lando yang dimana kalau dia nggak senggolan sama Lando mungkin Lando dapat poin di sprint itu kan. Nah sehingga ya udah mereka berdua out gitu. Nah kalau menurut lu Mal, sebelum nanti ke Nela, salah siapa nih? Hülkenberg kah? Atau salah Piastri, atau sebenarnya tidak ada yang salah karena kan tikungan pertama bebas siapa aja boleh nyelip-nyelip. Sebenarnya kalau ngeliat dari replaynya memang Piastri nggak nyangka banget kan ada Hulk di situ kan. Dan kalau menurut gue itu bagian dari racing aja sih, emang racing insiden aja, nggak ada yang perlu disalah-salahin. Hampir sama kayak di Singapura. Singapura kan Lando yang ngebuang ke Piastri, cuma kan nggak sampai parah kayak kemarin DNF kan. Kalau menurut gue kemarin Hülkenberg dan Piastri nggak, awalnya sih memang gue ngeliat Hülkenberg nih yang salah karena kelihatannya mau nusuk dari dalam kan. Cuma setelah gue lihat lagi enggak sih, emang racing incident aja dan enggak ada yang perlu disalah-salahin karena namanya juga turn 1 dan dari lights out ke itu kan lebar banget Pak. Lu lihat sampai 3 mobil tuh yang bisa 5. Dan tanjakan pula ya wajar aja kalau menurut gue ya. Kalau kamu gimana? Sama maksudnya ini enggak racing incident. Iya maksudnya ya udah gitu ya. Karena kan kalau misalkan Piastri tidak mencoba ngambil itu kan berarti secara nggak langsung Piastri kan mau nyalip Lando dong. Iya betul. Iya kan betul. Karena ada momennya dia ngeliat celah, oh di kirinya Lando gue bisa salip nih gitu. Nah kalau dia balik lagi nih soal Papaya Rules dan soal main siapa sih main drivernya nih gitu. Cuma kemarin Helmut bilang Alonso yang salah malah. Oh gitu ya. Alonso yang salah. Kenapa? Kayak ya karena dia harusnya nggak di situ gitu intinya. Lebih aneh lagi. Jadi kalau Alonso nggak di situ lolos semua itu, Hülkenberg lolos gitu. Masuk akal sih karena kan Hülkenberg kena sandwich sebenarnya. Iya sebenarnya dia di tengah. Bisa kemana-mana juga. Iya maksudnya. Tapi bener. Tapi kalau Piastri mungkin nggak ngambil kiri, mungkin Hulk bisa masuk juga ujung-ujungnya. Aku lupa sih replaynya. Iya karena itu momennya memang momennya set. Iya kan numpuk semua itu mal. Kalau kita lihat replaynya ya intinya adalah numpuk semua. Awalnya jejeran tuh ya kan. Verstappen udah langsung ke depan kan. Lando di belakangnya. Nah 3 mobil di belakang ini memang masih di belakangnya Lando. Tapi Piastri yang mereka bertiga ini momennya adalah sama-sama ngambil sisi kirinya Piastri. Nah, Lando. Piastri masuk ke kiri, ternyata Hülkenberg juga masuk ke kiri, Aston Martin Alonso pun ada di situ. Sehingga ya udah kaget,
dia harus banting setir ke kanan. Abis itu ya Hülkenberg ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ada Aston Martin juga di situ. Jadi gitu momennya. Memang belokan pertama terserah sih mau gimana juga, nggak ada hukumnya juga, nggak tiba-tiba dikasih flag juga kan gara-gara tikungan pertama, enggak. Jadi sah aja. Cuma memang balik lagi kalau tadi kita sudah bahas soal siapa sih main drivernya, Piastri harusnya nggak ngambil itu kalau dia sadar bahwa ini mau menyelandun, itu maksud gue gitu. Jadi dia bisa nahan dulu, kayak nggak harus di tikungan pertama juga kali nyalip teammates lu sendiri gitu. Apalagi kalau dia sadar mobil dia bisa lebih cepet, ya udah ntar juga kebalap kan gitu. Iya kan? Makanya kan. Dendam kali ya, dendam pas di Singapura. Iya, dia mah dendamnya udah personal itu mah dia. Jadi wah nafsu banget dia. Iya, orang kelihatan ininya kok momentum dia ngambil itu bahwa kan di depan lu McLaren, kalau depan lu Hülkenberg gak apa-apa lu mau ngambil kayak gitu. Karena kalau misalkan Piastri gak ngambil, logikanya Hülkenberg yang ngambil, Hülkenberg pasti ngelewatin dia gitu. Dua McLaren itu tetap ada di sprint itu gitu. Pun kalau Hülkenberg ke P3 masih kebalap sama Piastri nantinya. Iya masih bisa. Makanya kan itu kan soal dia salah perhitungan aja kan. Kayak ini teammate lu, berarti kan dari situ kita bisa nangkap bahwa di egonya dia untuk WDC ini besar. Iya benar. Jawaban kita adalah tadi dia mau jadi anak baik atau enggak sudah terjawab di situ. Di belokan pertama sprint itu bahwa dia tidak mau jadi anak baik. Fakit lah McLaren, Zac Brown, tai lah, gue pindah Ferrari deh. Enggak kan masih ada Alpine. Alpine kan kemarin di PHP ya nama Piastri. Oh iya benar juga. Tapi kayak gak mau deh dia. Gak mau lah mobilnya. Dari McLaren ke Alpine ya kayak. Kasian banget dari yang mobilnya nyaman gitu. Dia pakai Alpine kayak anjing mobil apa ini gitu kayak. Lebih gerobak dari gerobaknya Verstappen. Parah ini mau hancur-hancurnya itu. Siapa aja Alpine tuh si Colapinto. Gasly sama Colapinto. Colapinto kan mau dikat. Belum punya poin loh. Belum ada poin dia. Dan mau dikat kan? Mau dikat. Iya mau dikat. Panjang banget tapi Pak, enggak kelar-kelar. Tapi katanya katanya diperpanjang 2026. Kayaknya habis Meksiko GP juga deh bakal di-announce. Oh enggak jadi Colapinto tuh di katanya. Nah, cuma kan enggak tahu ya namanya Alpine. Iya namanya Alpine kan memang ngomongin Alpine ya. Alpine itu kita melihat di musim ini ya, Alpine tuh ngambil keputusan terlalu cepat. Oke. Jack Doohan diganti sama Colapinto juga kayak rasanya terlalu cepat ya saat itu. Dan pun udah diganti, udah berapa race, 10 race lebih, masih 0 poin juga kan. Tapi ada rumor juga kenapa Colapinto dipertahankan karena PT Pak. Anjing. Sponsorship. Lance Stroll juga dong bangsa. Lebih nggak se ekstrim bapaknya beli timnya sih, cuma tetap aja dia kan punya market Argentina ya. Terus kan dia juga bawa sponsorship money-nya. Mungkin ada rumornya tuh arahnya tuh dari situ. Katanya juga netizen Argentina tuh galak-galak. Mungkin sama galak kayak jelas Argentina ke bola aja galak. Oh iya bener. Sama lah gitu. Iyalah makanya jadi barbar mereka mah Argentina. Jadi wajar aja kalau misalkan Colapinto ngebawa masa Argentina. Oke, gue juga tapi belum pernah lihat datanya sih Argentina growth-nya seperti apa setelah ada Colapinto ya. Dan gue juga nggak tahu sponsorship-nya seberapa berpengaruh sama. Berarti kalau misalkan Colapinto tetap ada di Alpine sebusuk ini dia gitu ya. Berarti apa yang kita omong ini soal data Argentina ini pasar yang naik di Argentina di Amerika Latin ya. Berarti benar. Karena sejelek-jeleknya lu ngomongin Lance Stroll kadang masih dapat poin kan? Masih kan? Dan masih di atas. Colapinto. Tapi kalau ngomongin dia bobrok, tahun lalu tuh dia di Williams tuh nggak sebobrok itu sebenarnya. Ya berarti mobilnya masih aja ada poin, masih ada poin kan kayak 1-4 apa berapa gitu. Sambil kita cek ya. Si Colapinto tahun lalu ya. Di Williams ya. Di Williams. Iya, seingat gue sih memang kok mobil Alpine gerobak aja sih emang. Kayaknya ada faktor mobil juga ya. Lihat aja Gasly kan hitungannya juga bagus ya mungkin kalau dikasih mobil lain. Iya, soalnya Gasly masih ada poin. Gasly masih. Dan berapa kali masuk 10 tuh si Gasly. Iya, makanya musim ini ada masuk apa gue salah tuh apa bukan Gasly tuh ya. Tapi Gasly tuh seingat gue Alpine ada tuh masuk 10-9 mah tahun di musim ini kan panjang banget ya musim ini. Tapi kalau salah benerin aja teman-teman. Tapi intinya adalah si Colapinto tuh isunya ya mau dikat itu makanya kita nggak tahu. Kalau Piastri pindah ke situ mah aneh. Aneh banget. 5 poin tahun lalu Colapinto. Tapi Gasly pernah 10 besar kan musim ini kan. Ini harusnya sih pernah. Iya, seingat gue sih pernah Gasly. Cuma masalahnya mobilnya Pak. Mobilnya tuh kemarin juga kan mereka berantem tuh berdua. Si Colapinto sama Gasly gara-gara disuruh manage. Disuruh hold position. Disuruh hold position berdua-berduaan gitu aneh. Ngapain ya tim order buat P17 P18 tuh? Iya masa. Dan udah di lap-lap terakhir pula kan? Iya ngapain itu ya, kayak aneh. Tim order. Tim tolol anjing. Ada kok. Kalau Gasly masih ada. Iya kalau Gasly seingat gue masih ada. Benar itu. Gasly itu seingat gue masih ada.
Nah makanya kalau Piastri pindah ke situ mah nggak nolong. Ya, Nggak mungkin sih. Cuma kan dulu kan lucu aja tuh yang Alpine udah ngeluarin press release datengin Piastri, ternyata nggak jadi. Iya. Disanggah langsung sama Langsung disanggah langsung Piastri. Nggak mau lah, siapa yang mau meeting sama Piastri sama Alpine juga bingung. Tapi gitu ya. Jadi ada ini juga, ada rumor juga Piastri mau ke Ferrari katanya. Nah itu ya, itu yang Maksudnya paling. bukan udah mulai ngelirik gitu loh si 2027 Ferrari. ya. Ya, tapi Leclerc katanya udah perpanjang kontrak sama Ferrari sampai 2029 apa? Gue kemarin ada ini gue baca ya. Lu sekarang sambil gue tanya, Iya. menurut lu Leclerc gimana sama Ferrari? Pantaskah dia, maksudnya bukan pantas. Oke. Kalau lu sebagai Leclerc, akankah lu bertahan di Ferrari dengan nama besar Ferrari tapi dengan performa setelah sekian tahun ya so-so lah ya bisa Yang dibilang. gagal terus lah, maksudnya dia flop terus kan. Kalau lu gimana ngeliatnya? Apakah Leclerc harusnya stay atau out? Kalau out juga gak usah ngebahas timnya kemana lah. Soalnya kalau Leclerc, misalkan gue opsi out dulu deh ya. Kalau dia opsi out, dia mau kemana juga gitu. Iya benar. Maksudnya kalau dia mau ke mobil kenceng, misalkan mau ke McLaren, nanti akan berantem lagi kayak dia sama Lewis Hamilton ini. Maksudnya mau belain siapa sih gitu. PR lagi, apalagi dia orang baru, nggak mungkin tiba-tiba McLaren kita rubah semua settingan untuk Leclerc, nggak mungkin. Pasti kalau misalkan let's say masih Lando, ya pasti Lando lah yang diutamakan. Nah, otomatis dia nggak bisa lagi jadi driver nomor 1 gitu. Pindah kemana? Mercedes, nggak mungkin. Ada Russell. Tapi memang Russell gue seingat gue ya, gue tuh kemarin tuh simpen datanya tuh siapa aja yang diperpanjang ya. Sebentar gue. Di tahun ini. Karena kemarin sudah ada beritanya tuh siapa-siapa aja kan. Russell udah diperpanjang Russell sama Antonelli. Tahun doang apa multi? Iya, soal multi. Seingat gue multi. Gue lupa guys. Gue sambil gue ini ya, si Russell itu kan lucu. Si Russell sih sebenarnya lucu juga kan. Oh, kenapa tuh? Dia kan bikin kontrak pengen ada klausul kalau poinnya sekian di atas Antonelli atau poinnya lebih tinggi dari Antonelli akan otomatis dapat kontrak baru. Sedangkan Toto Wolff nggak mau seribet itu. Kan ya, seribet itu. Gosipnya kan dia masih ngarepin Max Verstappen nih. Iya, Toto masih ngarep Max Verstappen. Cuma ya kalau dibilang nggak salah juga dua-duanya, apalagi F1 kan seatnya juga dikit banget ya. Dikit. Cuma lambang Cadillac doang kan nanti. Iya, kan. dua-dua lah tanpa reserve driver ya. Dua-dua lah kursinya mau kemana di situ-situ juga. Kalau bola mungkin lu nggak laku, lu masih bisa pergi keluar ke beda negara, ke Asia, ke Amerika. Bener. Thomas Muller dari Bayern Munchen ke Amerika sekarang. Siapa tuh? Siapa tuh tiba-tiba nanya, lu ngomongin sepak bola lagi. Gua lupa Kanada atau Amerika ya? Siapa? Muller. Mainnya di MLS kan tapi ya? Vancouver di dia? MLS ya, MLS. Tapi gue lupa timnya apa. Tapi gue lupa intinya gue ada save di mana. Tapi balik lagi soal pertanyaan lu soal Leclerc, dia pun mau pindah ke Mercedes. Mercedes lagi naruhnya ke Russell sama Antonelli gitu. Jadi nggak ada potensi lah gitu. Pun kalau misalkan dia pindah, kemarin kan di meetingnya sama McLaren, Mercedes sama satu lagi sama Aston Martin gitu. Ya Aston Martin mungkin akan lebih sulit lagi ketimbang tim besar ini ya. Hitungannya walaupun Aston Martin kita tahu uangnya banyak banget. Tapi kan seatnya cuma satu. Iya. Tapi enggak juga loh, Aston Martin tahun depan bisa aja bagus. Bisa kan ada obrolan bahaya tuh ya. Udah regulasi baru, terus ininya kan Adrian Newey juga. Iya, tapi Adrian Newey itu udah berapa kali bawa Red Bull juara soalnya kan. Iya, dan dia masih naruh harapan ke Alonso masalahnya. Si Lance Stroll kita nggak tahu. Tapi nggak usah diomongin. Iya, tapi Alonso dia masih mau menaruh harapan ke Alonso lah. Nah, cuma di Ferrari dia sebenarnya bisa jadi pembalap nomor 1. Dan seingat gua kalau yang dari data itu, yang gua kalau salah benerin aja. Tapi dia udah kontrak sampai 2029. Seingat gua diperpanjang sampai 2029. Apa gue salah ya? Enggak, gue kayak pernah baca juga itu apa antara 2006 atau 2009 Leclerc itu pokoknya intinya ada tanda tangan kontrak lagi sama Ferrari lah gitu. Kalau gua melihat bahwa sebenarnya kegagalan mobil Ferrari cuma di SF25 ini doang. SF24, 23 tuh masih oke lah mobilnya dia. Cuma kan emang Leclerc bukan raja flop sih. Emang suka flop aja. Suka flop lah gitu. Gue malah ngeliatnya kebalik, Pak. Oh, kenapa itu? Kita baru bahas di mobil ya di jalan. Ferrari itu di 2021, 22, 23 let's say ya. Gue lupa exact year-nya yang mana. Secara mobil lebih banyak, kita merasa lebih banyak isu. Tim call-nya suka salah, yang momen-momen pit stop gak jadi segala macam. Sedangkan di musim ini gue ngeliatnya Ferrari kayak lebih stabil, lebih kalem, lebih anteng. Mobilnya busuk itu. Tapi at least ada satu aspek yang meningkat. Gak ada lagi tuh
call salah pit stop segala Ya, macam. gue setuju itu kalau itu setuju. Kemarin juga bisa P3 Pak. Iya, maksudnya itu bagus untuk pencapaian Ferrari, cukup lah segitu. Dengan mobil sebusuk itu sekarang SF25 ini ya. Gue bikin konten, gue bilang kok bisa sih, orang nanya kok bisa bang, ya gimana kan, ya kok bisa sih, nggak salah kan kalau kita bertanya. Iya. Makanya jadi kalau gue sih Ferrari bener, maksudnya kalau dia ketemu mobil yang bagus, apalagi kalau di regulasi yang baru nanti ya, dia udah dapat mobil settingan yang pas gitu ya, dengan teamwork yang sekarang gitu. Walaupun prinsipalnya agak aneh juga nih, maksudnya presidennya ini Lewis Hamilton kan ngirim surat langsung ke atasan. Leclerc cuma dumel-dumel di media doang sama sosial media gitu. Maksudnya ini aneh juga nih perpolitikannya gitu. Menurut gue emang kayaknya ibaratnya ketua federasinya caur nih kalau di Ferrari atasnya, ini. Iya. Nah, jadi tuh federasi sana kan? Iya, federasi sono kan? Bukan Indonesia, bukan federasi. Kan enggak ada federasi, enggak ada tim F1, enggak ada kita. Bola adanya bola kalau gitu kita ya. Cuma gue baca juga kan katanya Hamilton kemarin sempat emang ngirim dokumen kan, feedback buat mobilnya sebelum USGP. Iya. Katanya didengerin tuh pas USGP. Oh, Makanya iya. kenapa kemarin 34 kan? Iya, 34. 34 lumayan improve tuh. Katanya sih di Padahal sprintnya jelek tuh ya mereka berdua tuh. Maksudnya sprintnya kan sprintnya di relatif sama race ya nggak terlalu inilah benar. Iya, tapi race hitungannya oke lah 34. Iya, oke. Nah, makanya katanya rumornya berarti emang harus dengerin Hamilton nih. Ferrari emang selama ini Iya. aja egonya tinggi aja, nggak mau dengerin driver. Nggak mau dengerin orang Inggris. Iya, ternyata begitu dengerin Hamilton, oh iya bagus ya masukannya. Iya, maksudnya kan ini tinggal 2026. Dia kan sudah ada orang Inggris tuh. Aduh, siapa sih itu? Siapa dia? di Ferrari? Iya, udah ada. Udah maksudnya untuk teknisi, gue lupa Tunggu namanya. bentar, yang bekas orang MU beda ya? Kalau nggak salah ya, kan dia Vassar. Terus ada siapanya orang Inggris gitu, gue lupa. Tapi tahu kan lo ada yang bekas orang MU atau orang Premier League? Iya. Gitu kan, Nah, maksudnya tapi dia mulai membuka lah, maksudnya dia udah mulai nggak Itali-sentris lagi. Apalagi kan drivernya aja sudah tidak Itali-sentris kan. Nah, makanya di situ ketika nanti pindah regulasi baru dan tadi kita juga bahas improve-nya tuh signifikan dari sprint yang dia jelek peringkatnya, tiba-tiba dia di race bisa berubah sedrastis itu. Berarti kan Ferrari tuh udah mulai apa nih yuk gitu. Tiba-tiba di race ngasih udah improve two way obrolannya. Iya, udah two way kelihatan itu. Makanya itu sebenarnya bagus untuk Leclerc. Iya. Kalau memang Leclerc diputuskan untuk jadi main drivernya Ferrari, tapi itu doang ya. Nah, kalau misalkan dia ternyata udah dikasih semua kekuasaan, main driver dia dikasih, terus settingannya Leclerc, tapi dia nggak bisa WDC juga. Nah, baru di situ kita pertanyakan, emang goblok aja Leclerc ya? Emang berarti selama ini emang lu segitu aja kemampuan lu deh? Kagak ada, buset, lu dikasih teknisi yang enak, lu dikasih semua teamwork udah bagus gitu, mobil juga udah yang mumpuni. Kalau lu masih flop juga, lu yang tolol Leclerc berarti emang nggak ada potensi aja gitu. Ya, tapi dua-duanya setia loh itu kan, itu Pak, saling loh. Siapa ya? Leclerc sama Ferrari juga masih percaya, Ferrari juga karena invest sudah gede. Iyalah, maksudnya Leclerc juga masih muda, 24 kan? 97 dia ya? Iya, 97 ya? 28. Iya, masih oke lah, masih ada 5 tahunan lah. Ya, 27-an lah, kalau nggak salah 98 ya berarti. Ya, berapa ya? Kita tanya aja deh. Enggak, 97. Nanti fansnya Leclerc 97. Berarti 26. Enggak dong. 26 iya, 98. 28, 29. Hitung-hitungan aja. Udahlah, lewatin aja enggak apa-apa. Gak ada yang pintar matematika. Kita enggak apa-apa. Jerome Pauline. Lewatin aja udah. Kita bukan Jerome Pauline. Iya. Tapi ngomongin Leclerc itu kemarin gimana lu? Lu nonton kan tapi? Nonton tapi sambil ngantuk-ngantuk jam 2 pagi, Bos. Itu. Tapi ya intinya adalah Leclerc di situ memang dia strateginya pakai ban soft ketika semua orang pakai medium nih, rata-rata pakai medium, termasuk Verstappen medium, Lando medium gitu-gitu. Udah tim McLaren medium semua tuh. Dia pakai ban soft sendiri lah gitu. Dan kelihatan bahwa dari detik awal seagresif itu dia main dari menit pertama gitu ya, sampai akhirnya Lando mau nyelip pun dia masih bisa nutup gitu. Defense-nya bagus banget kan. Dia gitu-gitu. Tuh gue ngos-ngosan sih nontonnya, jujur kayak anjir, udah mau ke overtake anjir gak jadi. Dan Norris udah kena track limit loh. Iya, udah kena track limit ya. Bahkan juga si Norris tuh kena ininya apa namanya kalau Dirty air. Itu yang bikin mobilnya panas banget kan, kayak bannya juga kayak anjing, harus cooling down dulu, harus santai dulu bikin gitu. Performa mobilnya nggak bisa keluar. Nggak bisa ini. Jadi secara strategi sebenarnya Ferrari pinter aja. Udah pakai ban soft aja udah.
Ternyata begitu ganti ban medium malah dikejar karena si Landonya ganti ban soft kan. Nah itu si Verstappen karena mereka belakang ini saling kejar-kejaran gitu kan, jadi fokusnya mereka adalah defense kan. Fokusnya Leclerc defense. Lando fokusnya adalah ngejar Leclerc. Verstappen kan dulu ada tuh meme-nya tuh. Jadi Verstappen di depan tuh sambil nyanyi Taylor Swift gitu. Saking nggak ada yang ngejar kayak enak juga ya. Itu kalau kita bercandanya nih Verstappen nggak kelihatan udah nyampe Meksiko. Udah nyampe Meksiko. Iya, maksudnya udah kalau ada tuh meme-nya tuh yang dia you belong with me nyanyi-nyanyi. Tapi kemarin tuh hampir kayak 2021-22 yang Verstappen kalau udah start udah ngilang sendiri aja, nggak ada di broadcast. Makanya gila ya maksudnya. Itu kalau kata orang-orang sponsor kecewa tuh karena kamera nggak ke dia tuh. Di mana Verstappen? Iya juga. Sponsor bilang kok nggak ada nyorot sponsor gua nih. Gue gak pernah kepikiran lagi. Bener juga ya. Di depan dia udah bodo amat. Justru yang sponsor Ray-Ban kayak gitu-gitu seneng. Bagus. Apa Richard Mille ya kalau itu ya. 7-Eleven ya. 7-Eleven kan. OKX semua seneng gitu. Seneng tuh karena kan balap-balapan. Tapi memang kita nggak bisa akui lah kalau memang secara mobil McLaren tuh jauh lebih cepat sama daripada Ferrari musim ini gitu. McLaren tuh kita nggak usah ragukan lagi soal kecepatan mobil dia. Pun kemampuan Verstappen untuk track-track kayak gini kayak di Austin ini kita nggak usah ragukan lah ke otak kejeniusannya Verstappen gitu ya. Dengan mobil yang tadinya gerobak sampai sekarang mobilnya kenceng banget gitu. Maksudnya bisa berubah gitu. Dia Mekis bisa dengerin lu maunya settingannya kayak gimana gitu ya. Jadi momen ketika Leclerc kemarin itu menjaga Lando supaya nggak lewat, cuma itu yang kita tuh bisa garis bawahi, cuma itu yang Ferrari bisa lakukan di musim ini sampai nanti Abu Dhabi, yaitu adalah di podium P2 atau P3 dengan cara menjaga McLaren supaya nggak lewat. Mereka udah ketemu tuh bahwa main agresif dari awal aja, maksudnya kan pasti mereka mau mencoba nyalip kita, tapi ketika kita main agresif kita bisa kok jaga-jagaan. Cuma PR-nya adalah McLaren kan nggak bisa digituin ya, maksudnya McLaren begitu, lu mau main agresif sama gua, mobil gua lebih cepat anjing, gua ganti aja ban gua, ayo kita agresif-agresifan, tes aja. Lando bisa banget. Tapi emang kemarin kayaknya nggak ada yang nyangka sih si Leclerc bakal mulai soft dari awal. Dia loh di top 10 yang pakai ban soft. Udah itu lumayan panjang kan tuh dia pakai soft. Iya, lumayan awet. Hamilton enggak kan soalnya kan? Hamilton pakai medium kan? Medium. Iya itu makanya gue bilang itu salut Leclerc bisa menahan ban soft sepanjang itu walaupun ya ujung-ujungnya kesalip juga ya. Ketika si Lando berusaha memutuskan untuk gue agresif juga di lap 51 di salib, itu kan udah ganti ban soft tuh McLaren tuh. Betul. Si Leclerc-nya ganti medium. Kalau di replay kelihatan bannya Norris udah ini banget, udah aus banget. Karena kan dia agresif ngejar si Leclerc juga. Gue main agresif kayak lu deh. Ayo gue ikutin cara main lu, diikutin sampai dia nunggu momen. Ini akhirnya gue, dan itu yang masalah dirty air kan di situ. Kayak anjing cooling down dulu, ini panas banget nih, panas. Kan sempat GP menjauh dari Leclerc. Sempat GP menjauh. Terus habis itu dikejar lagi. Iya, kejar loh. Kejar. McLaren kalau soal kecepatan udah nggak usah diragukan lah. Iya, cuma PR-nya ya itu kita bahas soal Piastri dikit soal mobil McLaren. McLaren tuh secara mobil kenceng, tapi memang kalau Lando emang kita kan selalu bilang skillnya Piastri jauh lebih baik. Cuma PR-nya Piastri adalah di track-track kayak Austin gini, yang kalau tadi kita bahas di luar adalah terlalu banyak pengereman sama traksi tikungan lambat gitu. Karena dia kan memang dia bukan kemampuan itu. Kalau terakhir Piastri yang P1 itu rata-rata kan tikungannya nggak setajam Austin. Fast corner ya. Iya, cornernya nggak setajam Austin kan, buset kalau lihat mapnya aja kayak gitu kan. Kalau di Spa sama di Belanda banyakan yang nggak, intinya tikungannya lebih enak lah. Piastri bisa gitu. Nah udah itu doang sih PR-nya Piastri kemarin. Lando bisa mengantisipasi itu gitu. Tapi mental sih. Iya, masalahnya sekarang PR Piastri ke depannya Meksiko, Pak. Coba kita lihat denah Meksiko aja tadi ya. Sambil ngelihat denahnya Meksiko itu Verstappen menang di Meksiko 5 kali. Dia adalah pembalap dengan most win di Meksiko. Iya, karena track lurusnya banyak. Itu kemampuan Red Bull dan Verstappen tuh track lurus 2023, 22, 21, terus 19, 18 atau 17, 18 aku lupa. 2020 nggak ada kan? Iya. Intinya Verstappen banget tuh track. Ya, lurus gini anjir. Gimana Piastri coba? Iya. Nggak, tapi menurut kalian berdua lebih cepat McLaren atau Red Bull buat yang sekarang nih? McLaren tetap. Ya kan, gue juga McLaren. Sebenarnya McLaren. Sebenarnya itu poinnya. McLaren tuh mobilnya lebih cepat. Ini kan kita balik lagi tadi pembahasan kita soal mental kan. Lando tuh ya itu sih sulit juga ya. Ini kita harus, kalau Piastri anjing emang sulit ya, gue fans Piastri soalnya sulit banget. Tapi kalau Piastri ngalah sebenarnya Lando bisa P1 sih.
Kalau di Meksiko ini kalau misalkan dia mau kan karena kita tahu memang mobil F1 ini nggak bisa asal cepat kalau emang semuanya IQ ya otak gitu ya. Verstappen nggak usah diragukan soal IQ. Tapi kalau mau adu-aduan karena kalau secara track ini banyak track lurus begini, maksudnya panjang banget dan track lurusnya dia bisa banget McLaren unggul di sini gitu. Unggul bisa banget gitu. Nah tinggal itu tadi mau jaga-jagaan nggak mereka? Kalau misalkan mereka mau jaga-jagaan, misalkan let's say Piastri nutup-nutup, nanti kita lihat dari kualifikasi aja lah ya. Piastri mau nutup-nutup lah, maksudnya kan kemarin ada Leclerc yang menolong gitu ya supaya Verstappen bisa ini. Tapi kalau ada yang mau bantu-bantu gitu kayak Ceko tadi, aman tuh Lando. Aman, bener. Atau Landonya yang jaga, maksudnya oke, gue yang jaga lu deh gitu. Lu Piastri duluan, aman tuh Piastri. Aman. Masalahnya mau kagak itu dia. Karena kalau mereka let them race. Papa Yarus Fakit lap dan race mereka balapan Verstappen menang udah. Nggak bisa. Verstappen terus ditutup satu orang harus dibantu. Iya. Karena dua-duanya aus WDC. Iya, dua-duanya sebenarnya motivasinya tinggi. Iya, kalau masing-masing balapan gitu, gue tetap megang Verstappen. Kalau itu Verstappen. Kalau dia anomali sih Kak. Iya emang gila. Emang anomali ya. Iya dia bayangin dia dapat 119 poin sendirian. Betul. Itu 2 McLaren 119 digabung. Betul. Bahkan untuk konstruktor Red Bull tuh digendong sama dia sendiri aja udah mau nyalip Ferrari sama Mercedes. Jujur Red Bull kayak gue ngeliatnya musim ini kayak sendiri drivernya. Iya Yuki Tsunoda baru 12 poin mulai dari Belanda tuh 18 baru dapat dari Belanda sampai terakhir di Amerika. Sisanya di 12 sirkuit awal cuma 8 poin. Bayangin tuh. Jadi kan kayak ini milik sendiri Verstappen. Kalau gue tanya sama lu, second seatnya Red Bull, menurut lu buat tahun depan? In general aja lah. In general second seat Red Bull apa yang salah sih Pak? Mobilnya atau memang drivernya? Karena sempat disalahin drivernya kan sama Marco. Iya. Menurut gue sih memang masih drivernya sih karena secara nggak langsung mobil tuh sama. Skillnya yang beda kan. Maksudnya ketika yang dibayar mahal itu kan sama F1 adalah drivernya sama mobil-mobil ini ya. Karena otak lu yang dipakai, lu settingannya gimana yang bikin lu ini bisa juara mobilnya nih gitu. Itu kan kalau lu nonton Drive to Survive, ketika Daniel Ricciardo pindah ke Renault, otaknya Daniel Ricciardo yang harus dibutuhkan karena lu tahu bahwa mobil cepat tuh Red Bull tuh kayak gimana. Tapi dia settingan Renault, dia nggak nyaman nih pindah apa untuk remnya apa segala macam. Yang dibayar mahal kan drivernya. Makanya ketika mobil udah Leclerc sentris gitu atau enggak Lando sentris, enak tuh ngarahinnya. Karena kita utamain yang pertama second driver, ya udah lu ngikutin settingan mobil, mau nyaman nggak nyaman lu ikut aja. Yang penting Lando mah kenceng aja udah gitu. Nah kalau tadi balik pertanyaan lu soal driver atau mobilnya nggak salah. Mobil mah sama settingannya gue yakin. Ya beda tipis doang kadang. Beda tipis doang. Mungkin ya beda. Nggak ada bedanya juga sih. Ada beda. Kadang beda race beda settingan. Kadang beda race beda. Iya cuma maksudnya apa yang disampaikan ke Verstappen disampaikan juga ke Yuki Tsunoda. Karena kan mereka bareng-bareng dulu bukan press con bahasanya apa sih kalau ngobrol. Ya rapat dulu lah. Team talk. Ya tim talk dulu tuh kan pasti dikasih tahu apa kekurangan apa yang kalian butuhkan untuk race di Spa ini misalkan gitu. Gue butuh ini, Verstappen bilang butuh ini gini-gini, Tsunoda gimana? Ya gue butuh ini. Tapi intinya adalah dia mengakomodir semuanya apa yang dibutuhkan drivernya. Mobilnya udah enak sesuai ini, Verstappennya bisa juara. Kok Yuki Tsunoda enggak? Berarti pertanyaannya ya pembalapnya. Tapi Ceko tuh sempet bagus loh di Red Bull. Sempet bagus. 2021, Berarti sebenarnya menurut 22. gue nggak drivernya doang nih, mobilnya juga kan katanya terlalu Verstappen sentris banget. Ya. Albon juga kan? sempat bilang kayak gitu. Iya, Albon juga bahkan sempet. kayak itu Verstappen style banget mobilnya. Ya, banyak orang yang nggak bisa menyesuaikan dengan keep up Verstappen sama style. Karena lu ngomong tadi ngomongin tentang Ricardo ngasih input segala macam Buat Renault ya. Iya, pembalap yang bisa kenceng mungkin banyak. Cuma mungkin nggak banyak pembalap yang bisa ngasih feedback yang bener ke engineer. Karena beda tuh dua hal yang berbeda. Iya itu dia. Antara lu bisa balapan kenceng, mental lu nyali, lu berani untuk ngebut segala macam, tapi lu nggak bisa ngasih feedback yang bener ke engineer. Itu makanya Mekis mungkin nyambung sama Verstappen ya. Karena Mekis tuh mantan apa nih? Insinyur balap kalau nggak salah. Iya insinyur balap ya kurang lebih gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia orang teknis banget lah gitu. Nah Verstappen dia ngerti cara, dia mungkin ngerti cara nyampaikannya kayak ini mobil gue butuh gini-gini. Mekis yang mengakomodir. Oh mau lu begini, jadilah. Karena kan kebanyakan juga beberapa orang-orang kayak Mekisnya gini, ibaratnya cuma pebisnis doang gitu. Dia kayak mau lu apa sih gitu-gitu. Mereka nanti dari dia disampaikan lagi. Kalau Zac Brown masih
Zac Brown tuh masih mantan pembalap profesional sih ya. Jadi masih bisa mengakomodir McLaren nih maunya apa. Masih gitu ngerti ya. lah kalau ngobrol. Masih ngerti gitu ya, ya, masih ngerti teknis lah. Tapi ya gitu, memang agak sulit lah untuk itu. Nah itu makanya dibutuhkan IQ juga yang tadi kita bahas itu. Maksudnya ini otak yang dibayar mahal tuh otak drivernya nih. Oke, Verstappen style itu emang sulit diakomodir lah gitu. Apa bukan sulit diakomodir, sorry. Sulit untuk pembalap lain mungkin adaptasi. Tadi kita ngomongin Albon, Checo masih bisa gitu ya. Tapi mungkin Yuki Tsunoda nggak bisa gitu. Yuki Tsunoda emang nggak bisa. Ini mobil sulit banget aja sih buat gua. Tapi ya kalau kayak gitu mah pembalap sih. Kalau emang lu siapa? Kalau Yuki Tsunoda ini masalahnya di mobilnya apa di dia drivernya? Kalau kita berdua pernah ngebahas dan kita sepakat bahwa kalau Red Bull butuh second driver untuk support Verstappen, butuhnya memang pembalap yang senior, Pak. Dalam arti senior ini yang lebih berpengalaman. Kayak Checo, Ricardo, oke lah bisa dibilang berpengalaman ya. Karena kan memang tugasnya kalau di Red Bull udah jelas untuk jadi second driver, untuk penopang wingman-nya Verstappen. Bukan kayak anak muda yang emang mau masuk ke F1 untuk jadi juara dunia. Bukan Rosberg gitu ya. Iya, makanya kalau kita ngeliatnya memang harus pembalap yang lebih berpengalaman. Oke, berarti Yuki Tsunoda ini salahnya dia mau maksudnya dia di belakang-belakang ini drivernya atau dua-duanya kalau gue bilang sih. Mungkin tetap mungkin ada kendala bahasa juga, kita nggak tahu ya, orang Jepang sama orang Eropa, Austria, Inggris segala macam mungkin juga terkendala komunikasi. Padahal mesinnya Honda harusnya dia paham tuh. Yuki Tsunoda orang Jepang. Maksudnya pasti kan tapi gue episode terakhir ini gue nggak tahu ya. Katanya Yuki Tsunoda sama Honda udah putus kontrak tuh. Sama Honda apa Red Bull? Sama Honda, seingat gue, soalnya pembahasan terakhir seingat gue sama Hondanya, jadi mungkin Honda tidak, ya maksudnya agak bukan selek ya. Kayaknya karena Honda udah putus kontrak sama Red Bull, jadi sama Yuki ya mungkin ya, jadi gitu. Tapi memang kalian benerin aja lah guys, kalau soal menurut kalian Yuki Tsunoda ini salahnya di mana, drivernya atau mobilnya, atau tadi mungkin Verstappen style, mobil Verstappen style ini, karena kan pasti teknis tidak mungkin dengar dua orang kan. Iya, pasti tetap dicondongin satu. Iya, maksudnya pasti condongin satu. Makanya kan selalu kita membahasannya ini mau settingan Leclerc apa settingan Lewis Hamilton. Makanya masing-masing ngirimnya kan. Hamilton ngasih tahu settingan yang enak gimana, si Leclerc ngirimnya gimana gitu. Nah, itu kan karena nanti mobil nggak bisa lu bikin versi Hamilton sendiri, versi Leclerc nggak bisa. Karena pembalap tetap main driver yang paling diutamakan. Makanya soal Yuki Tsunoda juga tadi, soal nanti Piastri tadi, kita juga soal McLaren. Ini tinggal soal ngalah-mengalah aja sih. McLaren tadi, kalau memang main drivernya mau Lando, ya udah Lando. Tapi kalau main drivernya mau Piastri karena memang untuk sisa race ini semuanya kayaknya satu McLaren ini kayaknya tuh Lando semua. Gitu. Semuanya kayaknya mengarah ke Lando semua, kayak udah kelihatan kan yang Lando waktu nyenggol nggak diapa-apain. British bias nih. Tapi pas Piastri dimarahin kan. Tuh yang kemarin dia kena tuh, yang repercussion. Iya. Cuma kan kita nggak tahu itu beneran terjadi apa cuma untuk menenangkan warga. Katanya repercussion itu tuh ini. Kemarin Piastri di priority kan si ininya, pit stopnya. Katanya itu mungkin itu tuh repercussionnya, jadi Piastri lebih di priority. Mungkin nih Pak, mungkin ini mungkin ya. Iya. Kan McLaren itu pit stopnya selalu bermasalah belakangan ini. Karena selalu. wheel gun-nya tuh error ya. Dan tidak bisa Singapura berasa tuh Singapura. Iya, kalau nonton langsung beda ya. Kita nonton dari rumah ya. Iya. Intinya wheel gun-nya itu memang bermasalah dan sudah dikonfirmasi tidak akan bisa bener tahun ini. Jadi akan tahun depan baru dibenerin. Mungkin itu repercussionnya, mungkin artinya karena kayaknya yang pit stop kedua selalu yang lambat, bukan yang pertama. Tapi kan dari sebelum Singapura udah lambat. Sempet rame tuh pas gue nonton live aja, nonton. Nah, tapi gitu diteriakin sama kita, gitu karena lambat banget kan, berasa yang lain cepet kan, ini lambat. Pas Piastri tuh lambat tuh yang di Singapura. 5 detik tuh gitu. Makanya kita nggak tahu ya nanti gimana selanjutnya untuk McLaren ini, apakah itu menjadi satu masalah yang krusial juga untuk McLaren. Krusial sih itu anjing. Krusial banget lah, gila. Krusial banget. Bahaya. 1 detik di F1 kan di F1 kayaknya sejam itu, Pak. Iya, sejam di kita ya. Iya. Nah, tapi ini terakhir sebelum udahan ya, karena tadi intinya ini sebelum udahan nih kan gue mau bahas broadcast ya. Atau enggak ini aja deh broadcast dulu. Broadcast kan waktu di Singapura gue nggak tahu nih karena kan gue nonton live kan. Iya Pak. Berarti berubah ya, maksudnya dia yang tadinya dihujat-hujat akhirnya sekarang berubah ya di itu ya, broadcastnya udah. Iya, waktu di Singapura tuh broadcastnya emang kayak terlalu nyorotnya tuh wax-waxnya F1, keluarganya atau artis-artis yang datang gitu kan, langsung lah tuh. Di Singapura kan lumayan banyak actionnya kan pas lagi race. Nah itu tuh nggak dapat gitu, nggak
kesorot lah ya. Nggak banyak ke-shoot di TV. Sampai akhirnya juga Carlos Sainz kan juga akhirnya publicly ngomong ke media bahwa komplain lah dia kasarnya kayak banyak action di track tapi kok nggak tayang lah. Bahkan yang dia overtake malah nggak ditayangin. Iya, itu sebenarnya lebih ke narsis sih kayaknya kalau Carlos Sainz. Coba nggak, poinnya bener. Iya, terus habis itu langsung dibully kan di Twitter tuh rame banget. Kayak ini broadcasternya gimana sih yang ditampilin wax-waxnya doang, pasti ini overtake nggak ditayangin, pasti ini lagi ngapain nggak ditayangin gitu. Kemarin pas di Austin, kota improve banget. Gak ada satu wax pun yang ditayang. Yang aku ingat cuma bapaknya Oli Bierman pas abis tabrakan sama itu keluarga. Ya keluarga kan? Tapi udah sisanya bener-bener full race. Karena Singapura padahal tuh kemarin kota ada Adele loh. Banyak artis mah kalau di Amerika mah. Amerika mah pasti banyak. Cuma gak ada dia. Nggak ada jauh Austin nih berangkatnya PR. Nggak, tapi memang makin sombong ntar di. Kayaknya berangkat gue tonton depan siap-siap aja loh. Amin. Nah tapi si Singapura kan emang entertain banget juga. Maksudnya konser tuh ada di Singapura dong. Apa di Singapura sama di mana gitu? Abu Dhabi. Ya, Metallica. yang ada konser ya maksudnya. Nah di kota lain tuh real balapan aja udah. Maksudnya kayak Monza apa udah nggak ada entertain bodo amat, balapan aja udah gitu. Tapi festifnya lu berasa banget kan di satu negara di Singapura ya. Satu kota satu negara yang segitu. Festival jadinya. Iya berasa kan di mana-mana F1 dan pas nonton banyak kan activity yang bisa lu datengin. Kalau Monza kan enggak. Jadi Monza di Monza aja, maksudnya di Milannya atau apa yang enggak ngerasain euforia F1 ya udah real balapan aja gitu. Makanya mungkin broadcasternya karena ini udah entertain festival banget nih, ada konser band apa segala macem gitu. Dan jalanan di kota ditutup gitu kan. Ya udahlah entertainannya mungkin ya, gue belain dikit aja tapi ya gue nggak tahu ya. Sebenarnya sebelum Singapura tuh juga kayak gitu kok sebenarnya lumayan sering nayangin yang kayak wax pacar-pacarnya yang pacarnya Leclerc ngapain gitu kan sebenarnya. Cuma kadang kan tergantung momen. Kadang memang ada kan race yang bosen banget kalau kita nonton di rumah yang ya udah ya mungkin itu saat itu dibutuhkan lah untuk filler yang lain-lain kan. Cuma kalau Singapura kemarin kan mungkin ada beberapa action yang soalnya kan kalau kita lihat dari timesheetnya atau timestamp yang ada di TV itu kan rapet-rapet di Singapura. Lumayan ya kan 0,5, 0,5, 0,7 masih DRS lah. Ya, cuma kecuali Russellnya udah. Ya, sudah berbeda lah saat itu dia. Tapi Verstappen sama Lando mah seru itu di Singapura. Sama kayak Leclerc Lando. Lu nonton di mana sih? Di tengah. Di Padang. Iya, Pak. Ada Padang tuh gue lupa ini agak tengah sih, belokan berapa gitu gue lupa deh. Tapi bukan di grandstand yang main grandstand ya? Itu pas hari pertama doang. Iya pas lagi free practice aja. Habis itu udah kan aksesnya beda-beda. Nah tapi soal broadcast itulah ya tipis ya. Nih sekarang sebelum udahan nih kita prediksi GP Meksiko aja ya. Berarti dari lu duluan Mal ya. Maksudnya biasanya 3-2-1 siapa sama kira-kira ada kejutan apa di GP Meksiko? Lu mau mulai dari mana nih? Dari ini aja dulu deh. Pitri lu siapa dulu? Pitri lu kira-kira. Pitri gua untuk di GP Meksiko. Salah satu dari Ferrari. Belum. Salah satu dari Ferrari. Lu Leclerc pasti kan nggak mungkin Hamilton. Atau kemungkinan sih Leclerc ya. Kemungkinan Leclerc. Pitunya salah satu dari. Nggak, alasan dulu kenapa lu Ferrari megangnya apa? Biar seru aja, banyak nggak karena gue akhirnya Hamilton sekali-kali deh dia belum naik podium. Belum naik podium musim ini. Rekor. Jadi gimana tuh maksudnya biar di luar teknis ya, maksudnya ini berarti keseruan aja ya, maksudnya itu ada keseruan doang ya. Oke, jadi biar seru aja. Biar seru. Oke, Ferrari. Pitunya salah satu dari McLaren. Oke. P1-nya tetap Verstappen. Gak bisa dipukirin Pak. Kayaknya memang tracknya dia 5 tahun dia juara di situ loh. Siapa? Duanya kalau misalkan dua McLaren nih siapa? Kayak Norris kalau form sekarang. Oke, Norris ya berarti ya. Ada kejutan gak kira-kira di ini? Kejutannya apa ya gitu? Kayaknya salah satu rookie ada yang akan finish di top 5. Rookie tahun ini. Oh gitu. Siapa tuh? Jadi siapa? Asek Hajar kemarin bermasalah tuh. Kayak Bortoleto sih. Siap. Sabi Bortoleto bagus tau. Bagus itu. Sebenarnya. Idola gue juga cukup. Mentornya Verstappen. Alonso iya. Sekarang sama Hülkenberg. Iya. Gak main-main di feedbacknya. Sauber tuh kadang-kadang oke loh secara mobil. Tapi kenapa ya aneh-aneh aja ya. Pak Hülkenberg ya kalau disalah jadi dia ya. Apa emang segitu-gitu aja emang skillnya Hülkenberg udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya? Kayak kita juga pernah bahas Hülkenberg ya? Dia tuh lebih ke buat itu aja sih Kak, feedback buat ke timnya. Secara dia kan senior dan udah berpengalaman kan. Pengalaman banget dia. Jadi dia udah banyak lah tuh input dan pengalamannya. Jadi mungkin dipakai sama Hülkenberg dipakai sama Sauber yang hitungannya tim baru. Ya butuh lah mereka pasti feedback kayak gitu dari yang orang udah berpengalaman. Jadi tiba-tiba Bortoleto menurut lo akan mencuri poin di P5 masuk GP top 5 lah Meksiko ya.
Ya kalau lu Nel siapa Nel? 3-2-1. Gue Verstappen sih. Nomor 1. Verstappen. Carlos Sainz boleh lah karena tahun lalu menang. Oh iya dia P berapa? P3 ya? P1 ya? Oh iya Meksiko ya? Meksiko. Iya. Dari Sainz P2. Sainz P2. P3-nya? Norris lah, Carlando Moment lagi. Oke, boleh Carlando Moment. Berarti ntar dikasih DRS lagi tuh Norris sama Sainz ya. Di Singapura tapi. Iya, boleh itu boleh. Kerja sama dia. Lu siapa, Pak? Enggak, itu kejutan dulu baru. Oh iya, kejutan Lu dulu. ada kejutan enggak kira-kira? Kejutan. Iya. Apa? Ayo. Enggak ada. Hamilton DNF. Waduh. Oh. Kenapa? Enggak ada, biar seru aja. Biar seru aja. Nabrak-nabrak aja ya. Biar rame aja FVP. Oh iya. Tahun lalu siapa aja berarti yang si Karena tifosi tuh seru-seru loh. Iya, tifosi mah seru. Yang Ferrari ya. Iya. Nah, kalau tahun lalu siapa aja sih yang itu kan Carlos Sainz. Verstappen. Enggak ya yang Verstappen. 2024 tuh Carlos Sainz, Norris sama Leclerc. Verstappen tuh tahun lalu kena penalti 10 detik 2 kali. 10 detik 2 kali. Jadi dia turun. Nah, itu tahun lalu, Pak. Verstappen sama Norris bener-bener fight banget itu di Meksiko. Makanya kenapa si Sainz akhirnya dalam tanda kutip bisa menang ya. Mencuri kesempatan dan momen ya. Ya. Pinter loh, tapi waktu di pas sprint kemarin tuh yang lagi crashnya Piastri sama Norris. Itu Carlos Sainz juga buntutin Russell pas lagi ini. Jadi ya, emang kurang ajar ya. Ikut aja nih, makanya dia bisa P3 lagi. Iya, Russell juga. Tapi Russell kenapa ya kemarin nih? Kekurangannya lu kita nggak mantau Russell sih. Nggak mantau jujur. Iya, maksudnya dia dilewatin Hamilton dilewatin Piastri doang. Udah terus habis itu Russell nggak ngapa-ngapain ya. Kayaknya sekarang fokusnya Mercedes adalah untuk bertahan di constructor-nya aja supaya nggak terlalu jauh. Iya. Nah tapi kalau gue justru tadi kan kalian berdua Ferrari ya podium. Gue sih P3 gue Russell gue di Meksiko. Oke. Gue Russell P3 gue prediksi gue terus di 2 justru kalau Ferrari kayaknya di GP Meksiko kayaknya 45 pokoknya 45 lah. 2-nya itu gue kalau kita lihat dari Nenah ya, gue selalu patokannya lihat sirkuitnya dulu. Kalau di gue pribadi sebenarnya sirkuitnya di sini Piastri itu bisa handle. Sirkuit Meksiko lah harusnya bisa handle. Ya gue sih megang 2 Piastri gak apa-apa nih, seneng juga. Tapi gue megang Piastri nomor 2, gue untuk GP Meksiko. Nomor 1 tetap Verstappen. Nomor 1. Nah kejutannya di gue adalah kejutannya di gue adalah Yuki Tsunoda 10 besar lagi sih di sini sih. Yuki Tsunoda kayak udah ketemu nih. Bisa top 5 malah mungkin. Iya, gue sih kayaknya Yuki Tsunoda nih. Karena kemarin aja dia dari P berapa ya? 18. Iya. Yang di sprint. Dari P18 ke Iya, maksudnya dia bisa nih Yuki Tsunoda nih, feeling gue pembuktiannya dia nih. Jadi kejutan gue tuh ada di Yuki Tsunoda. Dia bisa tiba-tiba beradu sama Ferrari ini nih, tiba-tiba di atas lah. Gue Yuki Tsunoda kalau gue. Nah kalau kalian yang lagi nonton kira-kira tebak-tebakannya apa nih untuk prediksi kalian untuk P3, P2, P1-nya sama kejutannya apa? Langsung komentar aja ya. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya, karena kan podcast selanjutnya akan bahas GP Meksiko. Semoga lu berdua bisa ya, nanti gue ajak lagi aja ya. Aman. Ya gimana waktunya aja, sibuk kayak kita Pak. Jangan gitu lah. Jangan, harus bisa. Nanti gue ntar gue ajak lagi ya. Semoga yang GP Meksiko nanti nonton ini pagi lagi. Jam 3. Jadi pagi sampai subuh. Ada plan nih sama kita udah punya plan ya. Lu mau nggak? Oh gimana tuh? Plan jam tidur. Oke, ini kita breakdown ya sebelum tutup nih. Ini tips cara nonton Meksiko GP. Biar kuat begadang. Hari Sabtu tetap normal hidup. Normal, hari Minggu bangun tetap pagi, Pak. Jam 7 jam 8 kalau bisa. Ya, ngopi boleh. Tapi nggak boleh tidur siang sampai malam. Dan kalau bisa banyak aktivitas, olahraga apa segala macam. Intinya supaya jam 10 jam 11 tidur. Jam 3 setengah 3 bangun. Sekalian tahajud, lanjut subuh. Oh siap. Iya kan? Doain siapa? Nah itu dia tergantung masing-masing lah. Aku nunggu banget sih Ferrari P1 menang. Nggak akan bisa sih. Nggak bisa sih Meksiko nggak. Kalau track lurus gitu either McLaren atau Verstappen udah 2 itu dong. Justru makanya karena banyak track lurus gini, gue masih megang Mercedes daripada Ferrari nih. Karena Ferrari itu mobil, ya Allah itu udah tinggal dibuang dong itu SF25 mah mobil bapuk kayak itu. Makanya gue percaya di track yang agak banyak track lurus gini ya.
lagi-lagi kan ini casual aja ya. Maksudnya bukan yang Kemal cocokologi. Iya, maksudnya versi casual fans saja, bukan yang kayak yang detail-detail. Kalian udah punya skripnya, kalian bacain aja skrip itulah. Ini kan kita langsung aja gitu. Gue masih megang Mercedes makanya di sini. Mercedes, terus habis itu McLaren, Verstappen gitu. Tapi ya itu McLaren Verstappen masih bisa digeser-geser lah. Tergantung nanti aja kita lihat Piastri gimana. Tapi itu ya, jadi semoga kalian bisa menerapkan teorinya Kemal dan juga Nela itu untuk bisa nonton GP Meksiko. Jujur, gue waktu GP Austin, gue nggak bisa tidur cepat karena jam 11 gue nonton Liverpool. Gue juga nonton. Iya, jadi gue nggak bisa tidur. Tadinya gue pikir kalau 2-0 Liverpool menang, gue tidur dulu aja sampai nanti gue bangun lagi jam 2. Menit 1 langsung kebobolan. Nah, masalahnya MU-nya menang. Jadi lu Liverpool apa MU sih? Kagak, gue gak dua-duanya. Gue AC Milan. Tapi kan gue nonton aja buat podcast kan. Jadi ternyata MU-nya menang. Jadi gue boro-boro ngantuk aja enggak aja. Ya gue juga nungguin itu dari nonton Liga 1 sampai Premier League itu. Iya, makanya gue sulit. Makanya pas lagi Grand Prix, pas yang GP Austin ngantuk ya gue, ya Allah. Gue sampai yang lalu nyalip gitu aja, gue kaget. Ketiduran gue gitu. Ya pokoknya tidur gitu-gitu pokoknya gitu. Coba lu terapin lah strategi itu. Coba ya, nanti gue lihat dulu hari Minggu ada bola. Siapa ya bola? Hari Minggu Brighton MU tuh. Itu mah enggak usah deh. Apa? El Clasico Minggu. Oh nggak penting. Biarin aja El Clasico ya udahlah. Ya gampang lah El Clasico mah nanti nonton highlight aja. Oh jadi gitu ya. Jadi sekali thank you buat duo-duo. Box duo. Gak apa-apa, ini kan memang sudah berumur, jadi memang ingatannya kalau memang sudah ini. Iya maaf ya. Box duo, Nelan juga Kemal, thank you. Kita juga terima kasih udah diajak ke sini. Tenang, ini bukan yang pertama, nanti banyak. Nanti tenang aja. Ya kalau kita nggak sibuk ya. Oh siap. Udah mulai ngartis dia. Siap iklan Shell, MC Shell. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Komen aja yang salah-salah dibenerin aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi minggu depan.